But anyway, ada Binara biasa, luar biasa. Halo. 3, 2, 1, close the door. 3, 2, 1. Terakhir kali gue ketemu lo di Bali itu tahun 2022 awal kayak itu. 2002 ya pas selesai pandemi. Menuju akhir pandemi dan waktu itu lo main di sini seselekta. kita B2B best to bestie. Body to body ya. Soa. Di waktu itu Namoi Budaya tuh baru banget tuh baru banget tuh. Namoi Budaya tuh adalah kayak apa nih ya, Namoi Budaya itu sempat banget masif terstruktur dan TSM terstruktur masif dan apa aja TSM dia kayak kalau bahasa anak politik sekarang tuh Namoi Budaya tuh di tahun 2022 tuh kayak kok semua orang post ini tuh. Nah, kita kan ngomongin Namoi Budaya nantian. Tapi sekarang aku mau tanya tuh Toydiholic, lo masih sebagai founder gak? Atau apa posisinya dulu? Masih, Toydiholic masih tetap jalan. Sekarang kita meminimize, mensimplify semua menjadi toko online dan offline-nya kita perkecil. Karena sekarang setelah pandemi behavior masih belum kembali seperti semula. Masih jarang yang window shopping datang untuk aman aja, santai. Datang untuk jajan gitu loh. Kayaknya udah pada kebiasaan online dan ditambah lagi banyak fitur-fitur pay letter, cicilan ringan, kupon-kupon free shipping. TikTok shop. Admin, cek keranjang kuning ya. Apa namanya? Berarti Toydiholic tuh aku juga udah follow, bahkan aku nggak inget kapan follownya. Cuma kayak saking lamanya tuh aku kayak dari SMA kayak aku udah follow. Toydiholic itu dari tahun berapa sih? Dari tahun 2011. Oh benar dah, SMA berarti aku follow tuh. 2011 tuh sempat karena kayak ada beberapa brand-brand internasional juga masuk sana nggak sih? Kayak waktu itu tuh sebelum ada yang tahu-tahu aja, bahkan if you know, Toydiholic udah know. Kenapa namanya Toydiholic? Toydiholic itu aku buat pertama kali itu panggilan untuk teman-teman SMA aku dari Lampung terus pindah ke SMA ke Bandung. Bukan ke Jakarta. Bukan. Jakarta itu cuma tempat bisnis saja kerja. Pindah ke Bandung dan mereka mengajarkan aku untuk ceng-cengan pakai bahasa Sunda. Yang aku nggak ngerti, jadi aku kembali mengeceng-cengin mereka pakai bahasa yang aku buat sendiri. Toydi itu artinya idiot kalau di Bali. I love you bodoh. Toydi lo. Terus habis dari situ kita buat akun jualan di Kaskus, namanya Toydiholic. Nah dari situ mulai berjualan di Kaskus kan. Di Kaskus jualan apa tuh waktu itu? Denim hasil Spanyol-Spanyolan teman-teman di belakang sekolah kan banyak warnet tuh, anak-anak ITB. Abang-abangannya udah bisa datengin barang dengan cara dia sulap-sulap mereka lah. Jadi aku jadi maklarnya di situ. Mereka takut ngejual, aku aja yang ngejualin. Ini terkait gini nih, praktek bisnis. Gelap pada era-era itu. Yang bisa datengin katanya Otokoil bisa datengin tank. Kayak gitu tuh gitar. Merch band. Pernah nebus CDJ gitu. Oh ya? Akhirnya enggak, kita biarin aja gitu. Oh berarti kayak waktu itu 2011 itu berarti bahkan belum offline itu, offline-nya baru 2011. Itu tahun 2009. Anjing sepuh juga berarti ya. 2009, dari register Kaskus 2007, 2006 tuh. 2006, damn. Oke, berarti diawali dengan denim waktu itu ya. Denim. Darahku biru. Darahku biru udah move setelah dari Kaskus. Kaskus tuh ada sneaker ini juga tuh, forum sneakernya di situ. Indonesia IST, bukan? Ya. Forum denim akhirnya. Forum denim head, habis itu pindah, mereka punya platform sendiri. Baru Darahku Biru. Tapi sebelum Darahku Biru tuh Toydiholic register di Futurama. Waktu itu Futurama masih berupa forum kan, masih berupa forum lifestyle yang what are you wearing today, apa info jualan black marketnya juga di situ ada gitu. Kayak misah dari Kaskus yang general ini ke satu objek
fashion aja gitu. Di situ Sedap. Futurama. Nah Futurama akhirnya tiwas gara-gara nggak kuat back endnya. Hah? Terus kena virus jadi kita sering dapat spam gitu. Dulu kan kalau kita dapat DM atau dapat message pasti dari seseorang yang kita kenal tuh sudah pasti Ya, berujung trusted. dengan komunikasi, transaksi lah gitu. Belakangan jadi udah spam semua akhirnya websitenya di take down, di down, Hah? baru buat Daroku Biru. Oh, Gitu. Kebanyakan juga dari situ pindah. Berarti terpecah habis itu skena. Skenanya. Berarti secara skena pun Wan lu udah melewati fase skena apa aja kan recently itu adalah skena yang cengin New Balance, Asics dan Kerikil dan serta coffee shopnya. Berarti Yeah. lu udah ngelewatin skena apa aja selama berkiprah di dunia kreatif industri ini Wan. Dulu itu ada skena celana, itu celana denim subi-subian dari mereknya Tesubi jadi Kesubi itu cepet tuh kan ada tuh proses ganti nama dari Tesubi Subi, terus ke Kesubi. Habis itu ada sepatu-sepatu Subi Resort. sepatu-sepatu fans yang rare waktu itu. Gini, Suicidal Tendency, Iya, Social Tendencies, Moon Eyes, Ice, Gorilla Biscuit. iya. Nah, tuh pernah juga musim-musimnya sepatu anak-anak pada datengin sepatu mereka swear. Jadi yang bisa kita pilok terus kita tempel di tembok. Jadi cap sepatunya gambar apa gitu. Oh ya? Apa Swear namanya? shoes. Swear sumpah. Swear. Swear shoes. Oh, swear. Aku kira Surhead. Swear kan dari Bali tuh. Swear shoes, Habis itu swear shoes itu kayak aku gak pernah tahu itu, Ci. Tapi boleh. Gak pernah tahu aku tuh. Swear Jadi itu. bentuknya kayak sepatu bukan fans tapi kayak mengerucut gitu, lancip gitu. Hah? Emang streetwear terus kita pilok terus ditempel gitu. Foto itu marak Berarti banget di bawah-bawah. outsole. Berarti di outsole ini ada motifnya gitu. Motif ya muka siapa gitu kayak. Oh ya, iya. swear shoes boleh, menarik tuh. Setelah itu. Setelah itu baru denim yang ada waktu itu ya ada. Betul lo sempat juga kayak nyuci denim ke pantai. Nah waktu itu era setelahnya waktu itu ada deniman masih Dior. Do your own research. Terus ada anak-anak datengin sana Dior, terus kita jualnya malah ke luar negeri waktu itu. Kita register juga di Super Future kita masuk ke market ya, kita foto-foto barang, regis di situ. Terus kirimnya pembayaran pakai Western Union. Waktu itu pernah juga kita buat pakai VCC buat PayPal. Hah? Yang enggak semudah sekarang buat PayPal kan dulu susah. Terus akhirnya kita jual di Aja situ. nggak advance banget pada waktu itu ya, dimana infrastruktur internet belum mencapai pedesaan udah PayPal-an gitu. PayPal terus Grail. Nah, Grail kalau Grail kan baru ya, Grail baru. 2010-an gitu. Waktu itu temen datengin Dior, ada MIJ sama MII kan, Made in Japan dan Made in Italy. Sedap. Ya kan? Apa? Dior MIJ, Dior MII. Wah. Soalnya Ih, fashion banget. Iya, nih fashion podcast. banget. Mendadak fashion banget nih Mendadak podcast. fashion banget. Oke. Terus berarti apa bedanya MIJ dan MII? Lebih mahal Jepang apa Italia? Jepang ya. Oh iya sih. Lebih mudah dijual juga. Lalu ini kan denim tuh habis itu. Denim, itu sneaker. Oke, pas sneaker. Supreman itu sempat ya, nggak? dulu Supreman. Before Wah, iya sih. Iya. Jauh ya. Jauh ya. Ada waktu itu kita sempet supply. Oke, sebelum buat Toidi itu aku buat toko tuh buat toko itu Penny Jakarta itu 2009. Oh, Penny punya iya. barang juga. Barang waktu itu Wah, anjir, aku nggak tahu lagi. Iya. Putra, Aryo gitu. Putranya Putra PTR. Iya, Putra Petir. Putra Petir. Aku Angelo, Putra Petir, Surya, Ais teh. Keramaian bukan. Terus dari situ kepikir model bisnisnya kayak bisa dijalanin sendiri nih akhirnya dengan modal yang ada pulang ke Lampung bikin. Wah, di memberdayakan situ. warga sekitar. Demi swasembada Iya, demi ekonomi mikro warga-warga. warga bangga sama kamu Wan. Warga desa pasti bangga. Oh, berarti Penny itu terlibat di Penny juga berarti ya? Berarti Iya, itu pertama kali. Penny itu sempat 2009. IG-nya hilang apa? IG hilang, ya. IG-nya hilang ya? Kenapa tuh?
IG Di hilang hack tuh gitu? hack ya. IG hilang ke hack. Dulu tuh belum ada zaman viral dulu ya. Heeh. Nah, istilah di Twitter tuh sempet Hah? bom terus tuh. Deketin man? Sempet apa? Trending topik di Twitter gitu Penny. kan. Penny gitu. Karena? Ya, karena bagi-bagi sepatu. Oh ya? Waktu itu Jering juga di support kan ya. Ah. Jering, Naif, Ah. David Naif. Berarti itu juga kalau secara officially distribution itu kan terkenalnya karena datengin fans kan? Iya, waktu itu Berarti, belum. Berarti bukan official retailer atau gimana pun, Bukan. bukan jadi kayak beli sendiri aja Bukan, gitu waktu kan? itu kita belanja ke Singapura sama ke Hong Kong. Akhirnya kita dapat Oh, just tip dong. dapat ini di Hong Kong, dapat kita nebeng sama toko yang udah punya license di Di Hong Kong. Hong Kong. Nah, nggak lama dari situ saya keluar. Jadi Oh gitu. dulu tuh Akhirnya ada apa? Distributor namanya Lula Apparel lah. Dia salah satunya juga tuh kayak bisa masukin tracer. Dulu tracer dengan harga wholesale $8. Oh ya? Mm-mm. Murah banget. Lula Apparel. Ya, Half gitu-gitu. ya itu udah kayak jadi kayak kalau aku baru tahu lagi Penny itu kayak terlibat di Penny itu karena kayak Penny itu kalau ngomongin Penny dan sejarah yang namanya pop culture di sosial medianya adalah salah satu ya mungkin berarti aku tahu Toydi dari Penny deh kayak. Jadi kayak Penny itu adalah salah satu brand dan retail store yang Retail store di sangat Jakarta. sangat hits lah pada zamannya itu karena juga kayak anjing ini fans segala macam tuh kayak waktu itu aku ya bener dah aku SMA tuh waktu itu kayak fans segala macam itu sangatlah happening. Lalu itu juga udah berarti 2011 ya. 2011 sampai sekarang udah 13 tahun. 13 tahun. Gokil. Apa yang di tahun berapa Toydi itu akhirnya kayak meledak banget di kalangan Itu halayak? di era sebelum online shop berarti di 2013 sampai 2017 tuh lagi enak-enaknya. Apa yang brand apa yang paling fast moving di sana? Fast moving kalau waktu itu kita udah fokus ke lokal ya. Lokal sama Itu PMP juga udah di sana ya kayak Apartment Pop juga ada di Pop sana. kita dari awal tuh ada di sana Apartment Ya, Pop. kayak aku mau beli PMP deh dulu kayak itu. PMP. L House, dan lain-lain tuh banyak banget ya sekarang. L House, PMP, brand-brand yang sekarang masih sisa apa lagi ya? Dominate ada nggak? Dominate tuh udah yang di udah tahun baru tuh udah toko-toko udah mulai pakai sistem. Ah. Dulu yang pakai sistem cuman buku aja. Sampai yang udah pakai sistem POS. Berarti Masih berarti Toydi pun di awal-awal tuh pakai buku doang pakai pencatatan. buku. Gokil. Dan modal kejujuran dari warga, Iya. dari yang jaga. Dosa tanggung sendiri lah Dosa pokoknya. tamu sendiri. Kalau pokoknya anjing stop of name. Tapi pengalaman duit ditilep atau barang-barang ditilep tuh pasti pernah Pasti lah ya. pernah. Paling parah tuh apa kejadian hal-hal kayak gitu? Itu aku heran tiba-tiba karyawanku ini nikah. Hah? Nikah tiba-tiba nikah lah. Nah, ini, terus aku hadir waktu itu ada brand denim loh. Brand denim itu laku keras banget. Dia pegang kan ada kita nge-carry hampir 30 brand. Jadi ada tiap 10 brand tuh ada yang nge-manage gitu. Yeah. Nah, ada satu divisi yang aku lihat kok stok di gudang menipis tapi Sellingnya nggak ada kan, sellingnya kencang tapi duitnya kok nggak ada gitu. Terus ada cepu, tapi cepu baik buat aku. Informan. Wan, kayaknya kita harus meeting. Dia merasa nggak enak kali ya, merasa nggak enak karena pada beberapa beranjak dari kegelisahan. Dia ketangkep di kampus gitu, terus kita yang ngurus, kita yang ngeluarin, akhirnya dia ngerasa nggak enak, dibongkar semua di situ. Oh, bener. Itu berarti kayak berapa nominal yang puluhan gitu ketilep? Iya, waktu itu aset sekitar 200-an. Sisa itu tinggal 70. Anjing. Berarti itu aku 100. Anjing. Iya. Gokil. Terus shock terus akhirnya wah dosa tanggung sendiri sih itu. Akhirnya baru dari situ kayak oh ini sederhana sih tapi Tuhan marah. Ya. Berarti dia kayak habis nilap langsung nikah gitu? Habis nilap langsung nikah gitu? Kayaknya udah dipersiapin dia di 3 bulan itu sih. Oh.
sangat ada sedikit relate dengan kejadian di sini. Ya mirip-mirip kan. Asal selalu ada tikus. Bahkan aku pernah ngebongkar HP dia. Dia ada grup gitu. Hah? UBC Underground Business Business Club. Club. Itu geng graffiti bukan sih? Iya, tapi gengnya anjing oknum-oknum. Nah, Oh iya? UBC itu geng graffiti kan? iya, Ya, tikus gudang. pada zaman itu ya. Oh. Tapi dia ada grup itu dengan tim gudang sama tim ini. Oh gitu. Anjing Jadi ya. jadi dia nggak itu sendiri, Pak. forum-forum tembok bomber Tembok gitu-gitu bomber ya. Tembok bomber. Darbots. Warmo. Darbots. Salah. Oh anjing gitu ada. Oh UBC itu berarti undergroundnya itu. Undergroundnya itu rupanya. Aduh. Oh berarti satu grup tuh emang udah kegiatannya itu gitu. Kegiatannya ya. Berarti nggak di satu orang dan di satu toko gitu Nggak kan? satu orang. Anjing sindikat. Selain denim kita kan dulu tuh jual wristband itu kan kayak gelang Apa dari power balance? ya powerband tapi untuk bocil-bocil kan kita marketnya anak SMA juga kita Grab. Hah. Itu kita Oh jual. Rastaklat bukan? Bukan ini buat kita yang buat di Cina. Hah? Yang glow in the dark gitu. Nah, Sederhana ya sederhana, zaman dulu. Laku. tapi Tuhan nggak marah. Tapi itu nggak marah. Glow in the dark, bocil-bocil beli ya. Akhirnya mereka pesan sendiri Hah? di Oh, Cina. karena udah tahu source dia pesan sendiri. Iya, disamain desainnya. Yang dijual barang itu. Ini sederhana sih. Sederhana tuh ini sederhana Ini banget Tuhan sederhana marah. tapi Tuhan marah. Aduh, lucu banget. Oh berarti kayak dia nyetok sendiri gitu taruh di display. Setoko di display pun juga di toko umum berarti. Jadi kalau beli dia jual barang dia. Aduh. Itu ketahuan dari customer sendiri. Jadi mungkin dia jual lebih murah kali. Terus datang ke toko, wah kemarin temen gue beli ini loh bang. Beli. Kapan? Nah satu orang datang ngomong gitu, kan kita nggak percaya. Datang nih, bang gue beli bang sama bang ini, kesebut namanya langsung. Oh sederhana tapi Tuhan marah sih. Kan waktu itu kan belum zaman sosial media yang Oh, cancel culture. ya. Belum ada need untuk bikin video pernyataan. Minta maaf. Belum ada. Berarti kayak ya udahlah ya. Berarti itu kayak kunci ikhlas adalah pikun. pedal pikun. Selama ada kata ikhlas, berarti belum ada keikhlasan itu. Gugur bunga nih langsung ke Sandra ya. Habis itu ada Toidi kan kemarin aku sempat juga mau nanyain ya karena udah emang ya aku sempat mau naruh kan itu juga tuh produk tapi nggak bisa ya aku juga sih merasa kayak behavior sekarang udah pada belanja online lah ya Wan. Kayak kita pernah chattingnya ya kan. Iya, mau pernah nitip jual tapi nitip sebenarnya jual. kayak untuk sekarang udah nggak work sih dengan sistem consignment gitu. Benar. Dan aku kayak ngerasanya nggak masuk sih sebenarnya. Mendingan kita bakar misalnya sharing 30%, kita bakar itu di sell online. Untuk jadi ads lah atau Ads apa lah, ya. mending Sepakat digital karena kita request untuk percaya invoice juga cukup makan waktu dari tokonya kan. Prosesnya jadi panjang. Anjay, bisnis nih Business 101. 101 space. 101 Space. Kalau 101 space? 101 Space itu coffee shop tempat kumpul warga-warga sih. Itu kayak jadi kayak coffee shop ternama di Lampung itu juga. Ya awal coffee shop sebelum berkembang dan Berarti belum ada skena coffee shop pun udah ada bikin coffee shop. Iya tuh. Sebelum orang naruh JBL vintage sudah JBL vintage ya. Jadi sejauh sebelum orang naruh JBL vintage. Lo udah naruh JBL vintage ya di Deso gitu kan. Kocak sih di situ. Terus setelah itu pandemi jadi tiap gang udah buat coffee shop. Behaviornya jadi berbeda. Jadi di Lampung tuh ada budaya ialah orang mampunya itu daftar PNS, polisi, kejaksaan atau instansi-instansi. Dan ini berubah semua. Semua pengen jadi pengusaha. Sepakat. Semua pengen jadi pengusaha. Jadi mereka punya lahannya punya sendiri. Coffee shop. Iya, coffee shop punya sendiri. Jadi kebanyakan yang banyak coffee shopnya daripada orang yang ngopi jadinya. Yang beli nggak ada. Fasilitas ada, yang beli nggak ada. Fasilitas banyak.
tiap coffee shop pun juga menawarkan kopi susu aren. Kopi susu aren, ya kan? Kopi susu aren. Tapi tidak ada yang meminumnya. Saudara agak ruwet tapi Tuhan enggak marah. Tuhan enggak marah itu. Tapi Agak ruwet. Jadi ada satu baru pindah ke situ. Baru lagi pindah, foto-foto pindah lagi. Berarti itu 101 tahun? Tahun 101 tuh 2019. 2009. Oh. 2019 Pas sekarang awal. juga masih kan? Hah? Sekarang masih kan? Sekarang kita tutup semua, kita shutdown semua tepatnya karena ya Tuhan juga marah mungkin. Jadi udahlah kita shutdown untuk lebih udah ruwet. Tuhan marah. Warga tidak puas. Tapi sekarang owner owner pusing kan. Terus ada pas Desember kemarin kita shutdown semuanya, emang keputusan berat tapi meringankan. Sedap. Penuh perhitungan namun Tuhan tidak marah. Teman-teman tidak marah. Sepakat. Lalu kalau dilihat dari bio Instagram sendiri kan karena tidak memampang yang namanya bendera Indonesia, Jepang ataupun karena tidak blasteran. Salah satu yang lo pampang di bio itu adalah Binar Academy. Binar Academy itu apa, Bang? Binar Academy itu ada sekolah IT dia yang dibuat temen sih. Yang CEO Gojek bukan sih? Iya, CEO Gojek Alamanda ya. Itu sahabatku. Waktu itu dia buat Gojek itu tercetus itu pas kita lagi healing di Ubud 2012. Sedap, iya. Pas deket main teman baik. Dia mau buat apps itu 2011 atau 2012 deh. Apps waktu itu dia juga sempat buatin website kita. Jadi dari situ kita deket, tektokan terus, teman main ya. Toidi tuh. Website dulu, buat website saya jualan Uniqlo namanya 13 Degrees itu 2012. 2011 gitu. Tahu aku 13 Degrees. Aku juga yang buat. Itu dia developernya dia. Dari situ dia juga anak Daruku Biru tuh si Alamanda. Oh ya? Salah satu yang buat website Daruku Biru juga dia. Terus kita lagi healing di Ubud. Healing Ubud. Emang dia udah ada project itu kan? Udah project, kita dia bilang nanti satu saat kalau di tiap perempatan ada tukang ojek main handphone itu Gojek. Dan sekarang kejadian beneran. Iya, sepakat sih. Nah terus kita sering banget tuh kayak kita udah pisah. Aku udah punya pacar, tahun baruan ke Bali tanggal 31. Dia lewat di pesawat samaan. Hah? Oh, catch flight not feeling. Catch flight not feeling. Terus udah. Kita aku putus, kita ketemu lagi tahun baruan lagi. Tahun baruan waktu itu pas boiler room pertama kali itu tahun berapa ya? Boiler room pertama kali. Boiler room yang di Bali. Yang foto yang Cuci Padilla ya waktu itu ya. 2000 sebelum pandemi 2019-an kan kita bareng juga. Terakhir itu pas dia udah keluar dari Gojek. Pas dia cabut dari Gojek. Dengan mungkin beranjak dari kegelisahan, punya uang tapi uang banyak exit ya. Dia exit dan pastikan cair kan. Cair ya kan. Warga desa pasti bangga. Tapi dia bingung nih ya. Ngapain ya? Bikinlah itu. Bikinnya sekolah kan. Lalu Namoi budaya. Namoi budaya adalah sebuah apa, Wan? Bisa disebut sebagai apa, Wan? Apa ini ya? Namoi budaya. Jujur aku bingung nyebutnya apa ya, kayak sebuah kolektif kah? Kolektif tapi sebuah selekta kah? Selekta mungkin sebuah IP 360 ya. Anjay. Bentar. Oh ya. Bentar. Ada WA dari istri. Nah, sayang istri harus nih. Break dulu. Salah. So IP260 ya. Jadi beranjak dari apa Wan akhirnya membuat ini? Apakah Namoi budaya itu adalah sebuah beranjak dari kegelisahan juga? Iya, merupakan bagian dari sebuah self aktualisasi ketika merasakan ada kegelisahan di dalam jiwa dan raga. Apakah beranjak dari kegelisahan ditambah juga beranjak dari sebuah kesempatan itu gayung yang bersambut. Sedap. Gayung awalnya bersambut. Awalnya emang lucu-lucuan aja, gelisah aja kayak canda tawa buat akun. Buat punya akun pribadi Abiasa Binar ke band gara-gara 17 Agustus ngupload anak kecil yang ini yang
pajat pinang, terus kedodoran, terus disorot titiknya gitu kan. Nah itu aku nge-DM temen ya, biar langsung hilang. Aku udah beberapa temen hilang semua gara-gara itu. Nah itu kayak asu tenan kan. Nah akhirnya aku makan di warung Sika, ya kan merah kuning hijau kan. Warung Sika tuh di sini. Iya Bang. di sini ya. Di Canggu. Buat deh, namanya budaya ini set. Namanya kayak gitu. Terus kita jalan ke Pantai Cemagi sana kan ada Sativa Cafe yang apa gitu. Gitu pokoknya saya postingin apa yang berbau dengan reggae-reggaean gitu. Reggae music, dibicarain. Disambut sama Gonjel Kompas, kebetulan teman lama juga. Nah, Gonjel ini adalah Aji Andoko bukan? Aji Andoko ya. Oh, sedap. Nah, if you know you know. Collabin ya sama Gonjel. Hah? Waktu itu dia bisa collab sama Temi Impala ya. Iya, yang di shoot di Gedung Sate. Lah, ayo Jel, beneran. Dah tuh. Ya aku pikir cuman lempar-lemparan ide aja. Canda tawa ya. Lusanya dia ngirim file gitu PDF. Mock-up semua gitu, plannya semua. Wah, serius sih. Nggak serius. Aduh. Waduh. Beban gak sih? Kalau kan yang sekarang kan akhirnya dari situ baru dibuatin kolaborasi sama nih sepatu kan, rilis April tanggal 20. Nah di situ baru erat hubungannya dengan suatu substansi. Kira dari situ mungkin sebelumnya diundang sama sekali nggak pernah nge-DJ atau nge-selektor atau apa. Tapi di Lampung saya buat kolektif juga kan di toko gitu kan untuk sebagai wadah anak-anak anak-anak untuk bermain musik gitu kan. Nah, sampai pas aku ke Lampung aku mau mainin alatnya udah mulai RR anjir kayak dulu gue beli bagus-bagus masih baru ya. Udah 2 tahun pas mau make wah udah soak ini. Soak giliran gue mau main malah soak. Berarti awalnya itu juga karena bercanda. Erat dengan Pulau Dewata nampaknya Mas Binar ya karena ketemu yang namanya idea untuk Namoy pun juga di warung Sika. Menunya apa tuh kalau waktu mesennya mau apa? Ikan tuna. Oh sedap. Ikan tuna tapi ayam gorengnya ayam gorengnya mirip McD banget rasanya sih anjing itu tumben aku makan. Ada sambal mata sambal Makassar. Nah aku juga tinggal di Lampung itu tinggal di Kampung Bali. Oh ya? Namanya Labuan Dalam. Emang Lampung terkenal dengan banyak orang Bali kan? Iya, transmigrasi orang Bali. Ya tempatku itu udah sangat familiar lah sama orang Bali, kayak tetangga kanan kiri orang Bali. Jadi kalau nyepi kita juga ikut nyepi gelap. Gelap kita saling itu kampungku tuh jadi kampung pernah jadi contoh kampung apa gitu, apa toleransi beragama tinggi sempat masuk TV gitu kalau ini ya. Warga desa pergi banget. Apalagi desa Potato ya. Tapi di Potato enggak ada Indomaret. Ini kegiatan anak muda aja. Lalu berarti tinggal di Bali juga. Maksudnya tinggal di Kampung Bali. Iya. Erat juga dengan pas pandemi aku tuh ke daerah nyasarin diri naik motor ke daerah Karangasem. Pas nanya saya di Lampung. Saya tinggal nggak sengaja pernah baca nama kampung Labuan Dalam. Nah, nama kampung saya di Lampung tuh Labuan Dalam. Rupanya baru tahu kalau asal nama Labuan Dalam itu adalah nama kampung di daerah Bali. Oh, iya aku juga baru tahu. Wah. Iya, waktu itu kayak learn something new every day. Oh iya. Pantesan sedekat itu. Kalau kita lebaran itu yang ngejagain masjid, jagain rumah warga takut dicuri apa tuh orang Bali semua. Ya, itulah gini keberagaman budaya yang harus kita jaga ya. Itu contoh bagus sih, contoh bagus itu. Itu kalau backsoundnya apa? Jangan gugur bunga. Itu gebiar. Indonesia tanah air beta. Ya. Lalu untuk Namoy budaya sendiri itu juga aku mau nanya yang tadi collab sama Kompas sih. Karena itu juga salah satu turning point yang dimana ya semua orang familiar dengan Namoy dan juga nanyain ini apa, kenapa tiba-tiba kayak habis dari kayak setelah Temi Impala itu ya. Iya. Kenapa setelah Temi Impala collab-nya dengan Namoy. Nah, follower masih ratusan itu tuh kan. Masih prematur banget tuh lucu. Jadi kayak itu berarti kayak Aji Andoko pun ngasih mock up dan yang kayak
itu expect nggak kayak gitu? Enggak lah pasti. Enggak sih, sangat enggak. Dan Responnya bagaimana waktu itu? kaget, serius toh ini kan. Terus kayak serius. Terus Jel nanti nih gimana nih foto campaign video kan, kalau Kompas Serius. konsep serius ini. Yaudah gue maunya lu aja semua ya, foto lo, video juga lo. Sempet kita ngontak Om Toniki untuk mau bantu sebagai sebagai cameo di videonya. Tapi karena faktor faktor klasik lah, minim akan itu semua, jadi kita kreatif aja udah. Saya yang jadi dokter, saya yang jadi pasien aja. Pantomim. jadi sendiri aja, ada olah sendiri di sini. Kira dia syutingnya di Bali, semua di Bali. Iya, itu temanku Oko kayak. Oko ya. yang anak motor Anak itu, motor, ya itu yang aku sempat lihat kayak anjing bikin sepatu beneran sih gitu kayak waktu itu. Jadi waktu itu berapa pieces ya? FNF sendiri pun beda kan, sempat di sini ada tuh. Udah dibawa sama temen. Dapat tuh 420. Terus untuk retailer juga mungkin 1.000 berapa sampai 2.000 Cair gitu. dong. Hah? Cair dong. Jadi cair Cair sih waktu itu kayak. Lucu sih dari situ baru kolaborator kita collab juga sama teman-teman yang lain. Gokil tapi FNB, collab sama FNB. fashion dan busana. Mau budaya, apa namanya? Upcoming project ada ngapain aja? Collab sama Saper, sama ini lagi mau rilis remix pack lagu. Sedap. Iya. Remix pack kisi-kisi ya, kayak ujian nasional kisi-kisi. Ada band apa? Afat apa ya? Eki. Afat. Ya, Afat. Afat apanya emang diregein? Nah ini PR itu PR paling besar tuh, PR paling ini. Terus Afat, Bass Boy itu udah Bass Boy, Perunggu, Afat, White Chorus. Sama ada lagi band Lampung namanya Batas Senja. Dia kepleset di TikTok yang sekarang listenernya hampir 1 juta, hampir seluruh rakyat Indonesia kayak sekitar 190 juta listener gitu loh. Anjing. Band Lampung ya kepleset di TikTok. Yang mana lagu ya? Lagu-lagu senja-senja gitu aku juga kayak, hah? Oh ini, lagu dia, lagu Itong, lagu Batas Senja. Putarnya 190. Gokil. 190 juta. 190 juta. 140 juta. Oh, gokil. Iya. Warga desa pasti bangga. Warga desa pasti bangga ini. Warga desa pasti bangga. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Bisa di-follow di Binara Biasa. kata-kata ini Wan.